Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dan bahkan belum apa-apa Anies Baswedan ke daerah sudah ditolak begitu kan. Ini lucu sekali begitu. Setiap ada penolakan Anies Baswedan, katanya 3.000, 3 juta dan bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu yang mendemo dan menolak kedatangan Anies Baswedan. Padahal tahu-taunya dia hanya segelintir orang begitu kan. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 11 itu Anies Baswedan insya Allah ke Makassar bertemu dengan di sana dan bahkan ada aliansi mahasiswa yang demo di situ. Tapi segelintir orang begitu kan. Dari mana uangnya? Ya mungkin sama dengan yang dengan pihak lain yang dengan di Aceh, kemudian di Riau ada penolakan juga di Medan begitu kan. Tetapi karena apa ya, kalau ini aliansi mahasiswa ya saya apresiasi sekali atas ada penolakan seperti itu, inilah bagian demokrasi. Tapi perlu dicatat bahwa kita boleh berdemo seperti itu, katanya jutaan, katanya ratusan ribu, tahu-taunya hanya segelintir orang. Ini menjadi ketawaan begitu kan. Ini hanya ditertawakan seluruh masyarakat Indonesia kalau seperti ini begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali. Mari kita baca ini satu persatu dari Twitter seperti ini. Ini di Twitter, Anies Rashid Baswedan akan melakukan kunjungan ke Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Pangkep Salsel pada 10 sampai 11 November mendatang. Dan bahkan ini banyak sekali kritikan dan ada penolakan juga, tetapi inilah bagian demokrasi ya. Petugas partai sedang bekerja untuk melayani partainya. Capres Nasdem Anies Baswedan menyatakan tidak mau mengucapkan janji nanti kalau saya saat bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh, Sumatera Barat, Padang dan Riau. Cakap. Saran buat Anies Baswedan, jaga terus akhlak dan bersilaturahmi dengan masyarakat, khususnya kepada kaum perempuan. Capres lain dari partai yang besar masih adem ayem. Ini partai kecil kok kelonjotan mulu, nggak bisa diem kayak disulan gitu, takut kalah ya, atau cari star kampanye biar laku. Partai kecil mah ya kecil aja lah pendukungnya. Lah sekelas partai Nasdem ya menurut saya pribadi besar begitu kan, sangat luar biasa sekali lah. Mengatur emang ketua KPU ini pasti naik jet pribadi lagi. Maaf ya, Bhinneka Oligarki sebenarnya siapa ya? Ya ini dibahas lagi begitu kan, Pak Jokowi pernah memakai jet itu begitu kan. Daripada memakai uang negara terus kemudian deklarasi atau kampanye kemana-mana, kan lebih baik kan seperti itu. Anies Baswedan tidak punya tanggung di pemerintahan begitu kan. Ini lucu sekali begitu. Sudah masuk masa kampanye di tempat saya kok belum ada. Biasanya kalau udah masuk masa kampanye dapat uang banyak nih buat ganti bensin untuk hadir. Mata duitan ini, lihat komentar para ganjaris Ahoker Jokower bikin ngakak aja. Lupa nengok tengkuk junjungannya. Bikin ribbon bangsa aja ini, luar aja. Inilah bagian dari demokrasi, sangat antusias sekali kalau membaca seperti ini saya. Jadi teringat bahwa inilah demokrasi, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita emosi, ada saatnya kita membangun bersama-sama begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tidak perlu diambil ruwet, diambil pusing begitu kan. Emang udah mulai masa kampanye ya. Emang KPU udah nyatain dia capres. Ini dongkok dulu. Tak punya malu, setidaknya nunggu ditetapkan dulu sebagai capres oleh KPU baru kampanye. Ini safari politik ya. Lah ngatur KPU-nya aja biasa aja, wow, soalnya nggak ada aturan buat capres jawapres yang belum mendaftar buat melakukan kunjungan. Kalau Ganjar Pranowo Puan mau kampanye silakan, tapi harus tahu malu aja, masih punya tugas negara malah kampanye. Ini boneka oligarki, adminnya ngetik sambil dipelopotin Ganjaris. Banyak sekali yang mengkritik gitu. Pasti ada kelompok bayaran yang menolak kedatangan, jumlahnya kurang dari 50 orang dan mengaku mewakili warga Sulsel. Oligarki sudah melontorkan dana triliunan untuk presiden boneka. Mereka takut Anies akan terpilih. Bisa jadi seperti itu kan. Ini dan yang menang banyak tetap korlap. Ini banyak sekali. Ngarep presiden banget, sudah curi star sebelum dia malu dan diundang di pernikahan sidang kabur dulu. Ini banyak sekali yang tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, masa mahasiswa di Makassar demo tolak kedatangan Anies Baswedan. Tapi hanya segelintir orang kok sudah membakar ban begitu kan, seolah-olah banyak begitu. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis mahasiswa Makassar, mengatasnamakan aktivis mahasiswa Makassar, menggelar aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia MUI
UMI atau MUMI Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa berujuk rasa menolak rencana kedatangan Anies Baswedan di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kami menolak kedatangan Anies, ujar Koordinator Lapangan Korlap Aksi Ainul kepada wartawan. Ainul mengatakan mereka menolak kedatangan Anies Baswedan ke Sulsel karena dinilai memiliki muatan politis, khususnya terkait pemilihan presiden di Pilpres 2024. Padahal menurut Ainul saat ini belum memasuki masa kampanye bagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Wow, sudah mulai membaca situasi dan saat ini kepada mahasiswa ya. Mungkin kalau tidak dibayar ya nggak bisa orang-orang seperti itu, biasanya tidak bisa mungkin turun ke jalan. Karena apa? Karena berbeda dengan kebijakan pemerintah yang kemudian ditolak oleh masyarakat, itu banyak yang ikut demo tanpa dibayar begitu kan. Kalau hanya segelintir orang ini bisa dipertanyakan, bisa dibayar atau enggak begitu kan. Kami menolak kedatangan Anies Baswedan karena di dalam undang-undang pemilu itu ada diatur mengenai masa kampanye. Sampai hari ini kita diketahui bahwa masih jauh pemilihan presiden. Dia tidak tahu antara safari politik dan kampanye politik begitu kan. Tetapi Anies sudah datang di berbagai kota dengan kepentingan politik yaitu kampanye. Menurutnya kedatangan Anies memiliki muatan politis karena difasilitasi oleh relawan dari partai politik. Dia menyebutkan hal itu juga menjadi dasar bagi mereka untuk menolak kedatangan Anies di beberapa kota di Sulsel. Hal ini yang tidak diinginkan oleh teman-teman aliansi aktivis mahasiswa Makassar. Makanya kami tolak dengan keras kedatangan Anies Baswedan kecuali sudah diatur jadwal kampanye baru kita terima. Tapi saat ini belum diatur. Tetapi kalau ada penolakan mahasiswa kenapa kok sedikit begitu? Ini yang harus dipertanyakan begitu kan. Seharusnya kan banyak begitu kan. Kalau ada penolakan seperti itu begitu. Mungkin ya uangnya mungkin tidak cukup kalau melibatkan 1.000 orang, ratusan orang begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Pihaknya pun mengancam akan melakukan aksi demo jika Anies tetap ke Makassar. Tidak tanggung-tanggung aksi unjuk rasa bakal diusung di tempat Anies menginap. Berdasarkan pada investigasi dari pada teman-teman Anies Baswedan akan menginap di Hotel The Rindra, maka dari itu pada saat hari H kami akan kembali melakukan aksi di Hotel Rindra, ucap Ainul. Tetapi pernah izin nggak kalau mau demo kan? Kan kira-kira seperti itu. Undang-undang RKUHP sudah disahkan. Kalau mau demo ya harus memberitahu dulu begitu. Apakah nanti kena di pasal itu begitu. Dan bahkan ya ini sangat lucu sekali kepada mahasiswa begitu. Ada penolakan tapi hanya segelintir orang. Bisa dihitung begitu. Setiap Anies datang ke daerah ada penolakan tapi hanya segelintir orang. Kemarin katanya 3 juta. Yang datang hanya 9 orang. Kemana uangnya yang dibagi begitu kan? Atau anggarannya kurang begitu. Kira-kira seperti itulah. Diketahui Anies dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Sulsel, yakni ke Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep pada 10-11 November mendatang. Anies akan bertemu relawan dan kader Nasdem Sulsel. Anies ke Makassar hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Desember 2022, ungkap Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Sahrudin Aldrif kepada Detik Sulsel. Sahrin Sahara menegaskan kunjungan Anies ke Sulsel kali ini lebih kepada silaturahmi ke warga. Ini kan sudah jelas sebenarnya. Ngapain kita harus ada penolakan seperti itu begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu. Anies akan sapa warga Sulsel 10-11 November ketemu relawan kader Nasdem. Ini banyak sekali. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan akan melakukan kunjungan ke Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Bahkan Anies akan bertemu dengan relawan dan kader Nasdem di Sulawesi Selatan. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Walaupun ada demo segelintir orang, menurut saya pribadi ngapain kita harus ada demo segelintir orang begitu kan. Mungkin ya kalau banyak ya mungkin bisa jadi ada penolakan. Tapi hanya segelintir orang, hanya 10 orang itu masa ada penolakan sih sebenarnya. Apa jangan-jangan dibayar atau apa begitu kan. Ya sesuai dengan apa sih begitu kan. Pada hari pertama kedatangan Anies Baswedan sudah dinanti dengan berbagai agenda di Kota Makassar, mulai dari mengisi kuliah umum, bertemu dengan relawan, hingga menggelar rapat akbar. Padahal ini baik begitu kan, mengisi kuliah umum ya, tetapi mahasiswa sekarang itu diberi ilmu malah ya seperti itu begitu kan, tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Tiba-tiba sok demokratis begitu kan.
Lalu di hari kedua Anies akan berkunjung ke Kabupaten Maros di Kabupaten Pangkep. Sahrudin juga mengaku segala kebutuhan untuk menyambut Anies di Sulawesi Selatan telah dipersiapkan. Hari Minggu 11 Desember 2022 jam 5.30 Wita sarapan roti Maros di Salandrang. Ini banyak sekali begitu kan. Tetapi ya penolakan seperti inilah menurut saya pribadi sangat disayangkan sekali begitu kan. Apalagi ini hanya segelintir orang begitu. Ini kan hanya segelintir orang begitu kan. Menolak sampai membakar ban. Buat apa membakar ban? Ini sudah demo itu sudah tidak relevan sekali membakar seperti ini begitu kan. Seharusnya dia adu gagasan, sampaikan aspirasinya, ada penolakan apa kan gitu kan. Bukan lagi menggoreng terhadap intoleran, politik identitas dan sebagainya begitu kan. Sebagai mahasiswa ya sebagai agen perubahan ya itu harus tahu begitu mana yang baik dan mana yang tidak begitu kan. Kalau penolakan dirasa baik ya enggak apa-apa, tidak menjadi masalah, tapi perlu ingat Anda rekam jejak Anda sampai kapanpun ada di sini begitu, karena di era sekarang era media begitu kan. Sangat kasihan sekali kalau orang tua Anda lalu kemudian menolak kedatangan Anies Baswedan, lalu orang tua Anda tahu bagaimana begitu kan. Kasihan sekali begitu. Bahkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar menggelar aksi demonstran di depan kampus Universitas Muslim Indonesia, yakni UMI, Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Ini sangat disayangkan sekali, banyak sekali di sini yang katanya sih ada Anies Baswedan meresahkan. Terus kemudian ada politik identitas, ada perpecahan dan sebagainya, banyak yang dituduhkan. Tetapi ini kalau kita lihat bahwa hanya segelintir orang berkata seperti itu begitu kan. Kecuali memang masyarakat banyak datang menolak kedatangan Anies Baswedan, baru itu percaya begitu. Tetapi kalau hanya segelintir orang, ngapain kita harus percaya itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali ada seperti aksi-aksi seperti ini begitu kan. Kita itu dalam dunia akademisi moralitas itu nomor 1 begitu kan. Dalam artian tahu mana situasi kita harus demo, kita tahu situasi mana yang harus kita tertib, mana situasi yang harus kita lakukan begitu. Inilah demokrasi kita, wajarlah ini aspirasi masyarakat juga, ada penolakan dan ada tidak. Ini kan sangat disayangkan sekali kalau hal-hal seperti ini terjadi begitu kan. Walaupun berbagai hal penolakan kepada Anies Baswedan, tapi tentunya penolakan hanya segelintir orang. Yang lain kemana? Katanya ribuan, katanya jutaan. Mungkin selain ya manusia asli, mungkin ada anggota yang lain yang halus begitu atau yang gaib begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Anies Baswedan itu sudah berpengalaman dalam dunia akademisi begitu kan. Apalagi demo-demo seperti ini, wah ini langganannya Anies Baswedan begitu kan. Sangat disayangkan sekali begitu sebagai mahasiswa, agen perubahan dan sebagainya. Kesimpulannya hanya satu, bahwa hal ini yang dilakukan itu merupakan aspirasi ya, merupakan demokrasi kita ya, ada penolakan dan ada yang tidak. Tapi hanya penolakan segelintir orang menjadi tertawaan bangsa kita, menjadi tertawaan oleh masyarakat seluruh Indonesia ya, kalau hal-hal seperti ini dilakukan begitu. Ini kan pakai sepatu jas semuanya pakai itu begitu kan. Sangat disayangkan sekali. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.